牛尾。苦しかったことだけは。そんな嘘。これじゃまるで本当に。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Opa Anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Summertime Render. Bagi yang belum menonton episode-episode sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu agar nyambung ke ceritanya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film dilanjutkan di mana Shinpei yang bertemu dengan Ushio di tepi pantai. Ushio yang melihat Shinpei pun langsung berlari memeluk Shinpei. Lalu Shinpei yang melihat kalung Ushio pun mulai mencurigai Ushio, di mana kalung itu hanya ada satu di dunia. Ia pun lalu mengatakan bahwa Ushio telah mati dan pemakamannya diadakan 2 hari yang lalu. Ushio yang mendengar perkataan Shinpei pun merasa bingung. Lalu Shinpei pun menanyakan apakah ia tak ingat dengan apa yang terjadi kepadanya. Lalu Ushio pun sedikit bingung dengan apa yang ia lakukan di sana, di mana ia hanya mengingat rasa yang sangat sakit. Ia juga merasa berada di dalam air, dan semuanya tampak semakin gelap. Namun ia malah terkejut, dan seperti tak percaya. Lalu ia pun berpikir jika ia sudah meninggal terus dirinya itu apa? Jika ia setan tak mungkin ia bisa memijak tanah. Shinpei yang melihat Ushio pun merasa bingung. Lalu Ushio pun mengungkapkan bahwa yang ia ingat terakhir kali adalah ingin bertemu dengannya. Dan ia beranggapan mungkin karena itu ia bisa kembali. Shinpei yang melihat Ushio seperti itu pun merasa seolah-olah Ushio hidup kembali. Lalu ketika sedang melihat kembang api, Ushio mengatakan jika ia bisa bertemu dengan Shinpei, ia akan mengungkapkan perasaannya, di mana ia menyukai Shinpei. Shinpei yang mendengar itu pun terkejut dan menganggap Ushio gila setelah meninggal. Lalu Shinpei pun mulai berpikir, di mana 2 hari yang lalu Ushio terbaring di peti mati. Ia juga sudah menjadi debu dan sudah tak ada lagi di dunia. Lalu Shinpei pun menanyakan kenapa ia bisa ke sini. Ushio pun menjawab, di mana ia juga penasaran. Jika ia mati seharusnya sudah ada di surga. Shinpei pun menanyakan keinginannya. Dan setelah Ushio mengetahui bahwa hari itu adalah tanggal 24, ia langsung mengajak Shinpei untuk pergi ke festival. Yang dikarenakan ia sangat ingin pergi ke festival bersamanya. Lalu ketika bayangan Ushio ingin bermain, Shinpei pun langsung menarik bayangan Ushio untuk bersembunyi, di mana ia akan menjelaskan kondisinya yang sekarang. Bayangan Mio yang juga ada di sana pun melihat Shinpei yang sedang berlari dengan bayangan Ushio. Lalu bayangan Ushio pun menanyakan kenapa harus bersembunyi, di mana ia ingin bertemu dengan Mio dan yang lain. Namun Shinpei tak memperbolehkannya, di mana pemakaman Ushio diadakan 2 hari yang lalu, dan semua orang bisa melihatnya. Shinpei pun merasa bingung dengan apa yang terjadi. Bayangan Ushio yang tak diperbolehkan bertemu dengan yang lain pun langsung memberi pukulan kepada Shinpei, yang membuat Shinpei merasa ia seperti Ushio yang asli. Lalu Shinpei pun mengobrol masa lalunya sebelum pergi dari pulau itu dengan bayangan Ushio, di mana bayangan Ushio sangat mengingatnya dengan tepat. Namun Shinpei merasa bingung, di mana bayangan Ushio tak ingat satupun tentang hal yang berkaitan dengan bayangan. Dan ia juga tak ingat bagaimana kejadian ketika ia meninggal. Lalu tiba-tiba ada telepon dari Mio. Bayangan Ushio pun langsung mengambil dan mengangkat telepon dari Mio, yang langsung membuat Mio terkejut. Tapi untungnya Shinpei bisa membuat alasan, di mana Shinpei mengatakan mungkin ia salah dengar. Dan Mio pun menyuruh Shinpei untuk pergi ke kuil, di mana upacara perpisahan sudah dimulai. Shinpei pun lalu menyuruh bayangan Ushio untuk tetap bersembunyi, dan ia pun langsung bergegas pergi menuju ke kuil. Setelah sampai di kuil, ia pun langsung ditanya Mio tentang kode yang mereka buat, dan Shinpei pun menjawabnya dengan benar. Lalu setelah upacara perpisahan selesai, Shou menyatakan perasaannya kepada Mio. Namun sebelum Shou melakukannya,
adik So yang bernama Tokiko sudah mengetahui jawabannya, di mana Mio sudah menyukai orang lain. Namun ia tak mengatakan kepada Shinpei. Dan setelah So menyatakan perasaannya, Mio pun lalu menolaknya dan menganggap So sebagai teman. Tak lama berselang, bayangan Ushio yang menyamar pun datang. Ia pun bermaksud menyemangati So yang telah ditolak cintanya oleh Mio. Namun mereka semua malah terkejut setelah melihat Ushio. Ia pun langsung ditangkap Shinpei, di mana ia meminta maaf karena ingin melihat wajah teman-temannya. Bayangan Ushio pun memuji pakaian Mio. Namun Mio tak menganggap bayangan Ushio adalah kakaknya, melainkan ia menganggapnya sebagai monster dan menyuruh Shinpei menjauh darinya. Bayangan Ushio yang mendengar itu sontak kaget. Lalu Shinpei pun mulai bertingkah aneh, di mana ia seperti akan mematahkan tangan bayangan Ushio. Mio yang ingin mendekat pun langsung dicegah oleh So, dan So pun menyuruh Shinpei untuk menjelaskannya. Lalu bayangan Ushio yang melihat Shinpei pun menyuruh semua untuk lari, di mana setelah mematahkan tangan bayangan Ushio, mereka akhirnya sadar bahwa itu bukanlah Shinpei, melainkan bayangan Shinpei. Lalu Shin pun berpindah ke 10 menit yang lalu, di mana saat Shinpei sedang menuju ke kuil, ia melihat bayangan Mio sedang membunuh seseorang. Lalu bayangan Mio yang ingin menanyakan sesuatu kepada Shinpei pun langsung mencekik Shinpei, di mana ia tahu bahwa Shinpei telah merekamnya, dan ia merasa mustahil itu bisa dilakukan, kecuali Shinpei tahu kapan ia akan datang. Shinpei yang sudah ketahuan pun terkejut setelah melihat tanda bayangan yang begitu banyak di sekitarnya. Lalu bayangan Mio pun mengatakan, apakah pengkhianat itu yang memberitahumu? Yang dimaksud pengkhianat itu adalah bayangan Ushio. Bayangan Mio pun tak akan membiarkan rencananya gagal, dan menyuruh bayangan Shinpei untuk mencarinya. Di mana bayangan Shinpei merasa bahwa Shinpei sudah pernah mati, dan ia pun mencoba merefresh ingatan Shinpei yang baru. Lalu setelah selesai merefresh ingatan Shinpei yang baru, bayangan Mio ingin membunuh Shinpei yang asli, namun tiba-tiba dihentikan oleh bayangan Shinpei, di mana bayangan Shinpei menyuruh bayangan Mio untuk tidak membunuhnya. Seseorang yang mereka sebut ibu pernah mengatakan, jika ia mati, ia akan mengulang semuanya. Shinpei yang mendengar itu pun sontak terkejut, di mana bayangan Shinpei mengatakan meski dia belum tahu caranya, kemungkinan besar ia akan tahu di masa depan. Dan bayangan Shinpei juga mengatakan, jika ia bisa kembali ke tanggal 22 dengan ingatannya, maka ia pasti akan menghalangi rencananya. Maka dari itulah ia menyuruh bayangan Mio untuk tidak membunuhnya, hingga semuanya berakhir. Lalu ketika bayangan Shinpei ingin pergi ke atas, ia pun disuruh berhenti oleh Shinpei, di mana bayangan Shinpei langsung berhenti dan mengatakan kepada Shinpei bahwa pada akhirnya ia tak bisa menyelamatkan siapapun. Shinpei yang mendengar itu pun mencoba untuk menyusul bayangannya. Namun bayangan Mio langsung mematahkan tangan Shinpei dan menyuruh Shinpei untuk berhenti, di mana sesosok yang mereka panggil ibu akan segera terbangun. Shinpei yang ingin melindungi Mio pun terus berusaha merangkak ke atas. Lalu bayangan Mio yang melihat itu pun ingin mematahkan kaki Shinpei. Namun tiba-tiba bayangan Mio tertembak, yang membuat Shinpei terkejut. Di mana orang yang menembak bayangan Mio adalah mbak-mbak berkacamata yang Shinpei temui di kapal. Dan film pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.